Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Fauzan Khairul Rajab dengan NIM 2207982. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah Dr. Cepit Triatna MPD, di mana saya di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya untuk rujukan penilaian ujian akhir semester, di mana karya tulis ilmiah saya itu berjudul Kualitas Kinerja Masing-masing Bagian di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di sini ada latar belakang, di mana latar belakang saya itu ada peningkatan mutu pendidikan adalah prioritas utama dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan. BPPMP Jawa Barat berperan penting dalam memastikan standar pendidikan di provinsi ini terpenuh melalui monitoring, evaluasi, dan pengembangan program. BPPMP adalah unit pelaksana teknis di bawah naungan Ditjen PAUD, Diknas, dan Dikmen yang bertujuan memberikan layanan mutu pendidikan sesuai dengan standar pemerintahan. Setiap bagian di BPMP memiliki tanggung jawab spesifik, pelatihan, dan pengembangan guru untuk meningkatkan kompetensi pendidik, monitoring dan evaluasi untuk penerapan standar mutu, serta administrasi dan keuangan untuk operasional yang efektif. Namun, kualitas kinerja pegawai merupakan faktor penentu efektivitas implementasi program penjaminan mutu pendidikan. Penelitian ini mengkaji kualitas kinerja pegawai PBMP, faktor-faktor yang mempengaruhi serta kendala yang dihadapi berdasarkan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022. BPMP bertugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, menengah, dan masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi karena dinas di luar pegawai, yang mempengaruhi pencapaian hasil optimal. Kualitas kinerja pegawai sangat penting untuk mencapai tujuan BPMP dan harus dievaluasi secara profesional, objektif, jujur, dan transparan sebagai bagian dari pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan BPMP. Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang peningkatan kinerja pegawai dan memberikan rekomendasi untuk program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas kinerja pegawai di BPMP Jawa Barat. Adapun di sini ada rumusan masalah, di mana identifikasi ini ditarik cakupan pada penelitian memfokuskan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ruang lingkup permasalahan ini yang diteliti meliputi yang pertama itu ada bagaimana kinerja di masing-masing bagian di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada apa faktor-faktor yang menghambat dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di masing-masing bagian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ada upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ada mencakup dua. Yang pertama itu ada tujuan umum, di mana tujuan umum ini adalah untuk mengungkapkan secara jelas serta mendapatkan informasi yang akurat mengenai kinerja di masing-masing bagian di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini untuk memperoleh informasi mengenai kinerja di setiap bagian di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya peningkatan kualitas kinerja di BPMP Jawa Barat. Dengan memahami kendala-kendala ini, solusi yang efektif dapat dikembangkan. Penelitian ini juga menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja di BPMP Jawa Barat dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Metode penelitian, di mana metode penelitian ini saya mengambil dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Metode kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti apa kondisi objek alamiah sebagai lawan kuncinya itu pengembangan sampel
Sumber di data dilakukan secara progresif. Yang kedua itu ada teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada sampel penelitian atau objek studi, di mana progressive sampling adalah teknik yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel. Sampel ini adalah kepala BPMP, Kasubag Umum, kepala seksi, dan pegawai BPMP. Yang kedua itu ada instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama yang terjun langsung mengamati masalah yang diteliti. Nasution pada tahun 1885 menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama karena semua hal masih perlu dikembangkan selama penelitian berlangsung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga itu ada pengolahan hasil, di mana pengolahan hasil ini melalui wawancara, di mana mengidentifikasi wawancara ini ada 3 jenis yang saya ambil. Yang pertama itu ada wawancara struktur, di mana wawancara struktur peneliti menggunakan instrumen berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan. Yang kedua itu wawancara semi struktur, merupakan kategori independent interview yang lebih bebas dibandingkan wawancara struktur untuk membuka masalah secara lebih mendalam. Yang ketiga itu ada wawancara tidak struktur, wawancara yang bebas tanpa pedoman yang sistematis, memungkinkan pengumpulan data lebih fleksibel. Di mana di sini ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini meliputi satu kesatuan, di mana yang pertama itu ada input. Input merupakan fenomena umum, di mana ada fenomena umum dan fenomena khusus. Untuk fenomena umumnya adalah kinerja di masing-masing bagian di Balai Besar Pendidikan BPMP Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ada fenomena khusus, faktor-faktor yang menghambat dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di masing-masing bagian di Balai Besar Pendidikan BPMP Provinsi Jawa Barat. Yang itu ada proses, di mana proses ini kualitas kinerja dalam organisasi pendidikan. Selis 2002 menyebutkan bahwa kualitas kinerja dalam organisasi pendidikan melibatkan berbagai aspek seperti efektivitas pengajaran, kepuasan siswa, dan efisiensi administratif. Pengukuran kualitas kinerja ini dapat dilakukan melalui evaluasi internal dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Adapun output, di mana output ini meningkatkan kualitas kinerja. Dan adapun gap, di mana gap ini kinerja pegawai yang merupakan proses kinerja yang di BPM Jawa Barat yang masih kurang koordinasi karena banyaknya pegawai yang sering melaksanakan dinas di luar kota bersamaan. Di mana kerangka berpikir ini satu kesatuan dan satu keterkaitan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu ada kisi-kisi instrumen variabel X dan kisi-kisi instrumen variabel Y. Untuk kisi-kisi instrumen variabel X-nya itu ada kualitas kinerja pegawai, di mana variabelnya itu ada kualitas kinerja pegawai. Dimensinya itu ada yang pertama produktivitas, untuk indikatornya itu ada volume pengajaran yang diselesaikan, dan yang kedua itu efisiensi kerja, di mana jumlah tugas yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada dimensi kualitas hasil kerja, di mana ketetapan dan akurasi dan kepuasan pihak terkait. Untuk deskripsi indikatornya itu ada tingkatan kepuasan atasan, rekan kerja, dan pengaruh layanan terhadap hasil kerja pengawas. Untuk dimensi selanjutnya ada dimensi disiplin kehadiran dan kerjasama tim. Untuk kisi-kisi instrumen variabelnya ada komunikasi internal, di mana variabelnya itu ada komunikasi internal. Dimensinya itu ada kebutuhan informasi, aktivitas saluran komunikasi, koordinasi antar ikatan, dan feedback dari umpan balik. Nah, di mana kerjaan pustakanya meliputi penelitian terdahulu, di mana yang pertama itu ada pengaruh kondisi dan semangat kerja terhadap produktivitas karyawan pada BPM Jawa Barat oleh Sania Ataya Zahra Irianti pada tahun 2024. Yang kedua itu ada analisis kepuasan kerja pegawai pada transformasi BPMP Provinsi Jawa Barat oleh Deden Erika
Martini 2023. Yang ketiga adalah pengaruh komitmen kerja terhadap kinerja pegawai di BPMP Jawa Barat oleh Halika Khomaria pada tahun 2023. Kesimpulan pada penelitian karya tulis ilmiah ini adalah peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan, dan BPMP Jawa Barat berperan penting dalam memastikan standar pendidikan di provinsi ini terpenuh. Pegawai di BPMP memiliki tanggung jawab spesifik untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Namun, untuk mencapai tujuan yang diharapkan, kinerja pegawai di berbagai bagian terhadap tersebut harus optimal. Saya mengkaji kualitas kerja pegawai BPMP, faktor yang mempengaruhi, serta kendala yang dihadapi, termasuk masalah koordinasi akibat di luar suara pegawai. Penelitian ini penting karena memberikan wawasan mendalam tentang peningkatan kerja pegawai dan rekomendasi untuk program serta kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas kerja di BPM Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini memiliki batasan masalah yang jelas, mencakup subjek penelitian, aspek yang dikaji, serta metode pengukuran data yang digunakan. Sekian yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf jika ada keliwaran ataupun kata yang tidak jelas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.